Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innama fuddila shaum lima'dayain. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Saya akan menyampaikan Kitabus Shaum bab puasa yang ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 689 ya. Apa kata beliau? I'lam anna fi shaum khasisatan laysat fi ghairihi. Puasa itu punya rahasia yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada dibaca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti. Sucikanlah baitku, rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah nggak Pak? Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda. Bener ya? Benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riyadhah, punya amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau saya sholat kelihatan nggak sama orang, baca Quran kedengeran sama orang, jalan ke masjid kelihatan sama orang. Kalau kita puasa nggak ngasih tahu orang bakal tahu nggak? Istri kita nggak bakal tahu, pasangan kita nggak akan tahu, tetangga kita nggak tahu, bahkan mungkin ya apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kita ini lagi puasa atau bukan. Sampai kita bilang maaf aku lagi puasa, gitu. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa dalam bab sembarangan. Ngaku puasa itu kalau diajak berantem sama orang. Insa bahu ahadun aw syatamahu falyakul inni shaim. Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem. Diajak berantem Pak sama orang. Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innama fuddila shaum lima'dayain. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Ya. Kenapa? Karena
kurang puasa. Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi dia rajin tirakat puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Pernah lihat, pernah dengar? Itu bukan karena kenapa-kenapa, emang begitu. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-saum, karena puasa. Jadi puasa ini amal dahsyat, ya, bisa menutupi kesalahan. Makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Ada yang kuat begitu nggak Pak? Tapi wajar, Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi, nggak makan nggak minum juga nggak masalah 40 hari. Kita 4 jam udah langsung bingung ya. Ini nggak tahu nih nasi apa nih hari ini nih. Kebuli lagi? Bukan ya, membuli kali Pak. Syukran. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Tidak ada makhluk yang melihatnya sehingga riya tidak mempunyai tempat pada puasa. Kalau sholat masih bisa riya enggak? Masih Pak. Coba aja cek sendiri. Kalau rukunya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut, itu ciri-ciri riya. Ciri-ciri riya harus dibenahin tuh. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di sini sama panjangnya, insya Allah ini udah mulai stabil. Riyanya bisa dihalau. Riya ini kan perasaan dilihat orang. Perasaan dilihat orang beramal namanya riya. Kalau sombong, perasaan dilihat orang punya ilmu, punya harta. Nah, sombong orang punya harta itu nggak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu. Ini gawat Pak. Kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir, dirinya belum takbir, lidahnya udah takbir Allah yang maha besar, tapi dalam dirinya dia masih mengatakan ilmuku lebih besar, lebih banyak daripada imam. Nah itu hati-hati tuh. Jadi beda riya sama sombong apa? Ini kita ulang-ulang Pak. Dulu awal ngaji di sini saya pernah jelasin itu. Sombong ru'yatun nafs, ru'yatul ilm. Sombong itu saya melihat diri, merasa diri saya berilmu, merasa diri saya wali, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah Nabi daripada yang lain, lebih aswaja dari yang lain. Ini hati-hati nih, sombong itu. Nah, kalau riya merasa diri beramal, karena merasa beramal ingin dipandang orang. Maka yang paling sering kena riya ini pengurus masjid Pak. Hati-hati Pak pengurus ya. Yang lebih parah lagi pendiri masjid. Pendiri masjid ini gampang sekali setan mau menggugurkannya. Jadi setan tuh intai terus. Karena Allah itu ganti. Orang yang bangun masjid Allah bangunkan nanti surga. Allah bangunkan surga, maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu kita merobohkan kembali. Gimana caranya? Dia nunggu kita konflik. Bapak yang dulu bangun masjid ditunggu konflik dengan pengurus baru. Nanti kalau udah konflik, setan ngomong, kamu bilang dong, ini masjid kalau bukan karena kamu nggak jadi. Tunggu aja Pak, nanti setiap masjid orang akan ngomong begini. Benar nggak? Dan saya udah ketemu sering orang-orang yang cuma jasanya beberapa di masjid ngomong, kalau bukan karena saya masjid ini nggak jadi. Dia sudah punya istana di surga, langsung roboh. Roboh semua itu. Nauzubillah min dzalik. Maka pengurus masjid, pendiri masjid, tolong jangan ungkit-ungkit yang begini, ya. Puasa dulu deh, ya, latihan puasa. Yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah. Sesungguhnya puasa itu
bisa melemahkan musuh-musuh Allah. Qahrun ini kan secara bahasa artinya bisa memaksa, melawan, cuma bisa puasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz, ada nggak zikir melemahkan syahwat? Nggak ada, yang ada cuma puasa. Kok begitu? Jadi kalau antum nih baca Quran, khataman, zikir 1000-an, mata masih bisa jelalatan, Pak. Serius. Syahwat temah menjadi-jadi. Karena zikir mazakar itu beda tipis saja, za sama zi. Serius. Maka kiai itu banyak istrinya, wajar, zikirnya kuat, yang satu lagi kuat juga. Obatnya cuma satu, saum, puasa. Ini PR kita semua, PR saya juga. Ya. Li'anna wasilatal aduwwi syahawat. Ya. Kenapa? Jadi perangkat senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat. Ya, syahwat ini keinginan rendah. Jadi kita ini nggak ada yang selamat, Pak. Saya apalagi tiap hari ketemu yang macam-macam, Pak. Ya, mulai dari jamaah yang begini sampai begitu setiap hari. Godaan saya lebih kencang dari Bapak. Jangan dikira saya selamat. Enggak, saya enggak selamat. Kalau Allah enggak bantu saya enggak selamat. Maka mohon doanya, semoga saya selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga doakan Bapak Ibu ya, semoga selamat juga. Ini berat persoalan ini. Dulu Barsisa lewat karena masalah ini. Ya. Barsisa lewat di Sahih Bukhari kan disebutkan itu persoalan ini. Tapi ada juga seorang perempuan yang sering kita lihat, mungkin kita jijik kalau ngelihat begitu. Perempuan bari, ya. Perempuan pelacur, PSK, Allah ampuni, bukan karena dia ngapa-ngapain, tapi cuma karena ngasih. Nah begitu. Jadi agama itu gampang-gampang susah. Dosa besar. Tapi kalau mau diampuni, gampang sekali jalannya. Maka saya katakan kepada diri saya, kepada kita semua, kepada semua para pendosa, semua kita ini pendosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita. Jadi kadang-kadang ada amal yang orang gak sangka-sangka, karena amal itu Allah angkat dia jadi waliullah. Kalau versi kita nih, perempuan yang tadi pelacur itu Allah ampuni dan dijadikan kekasih Allah cuma dengan ngasih si guguk. Lah sekarang ada ustadz katanya mau nabrak anjing, Pak. Jadi wali nggak tuh? Jadi wali Allah apa wali setan? Innama tuqawwi syahawat bil akli atau tuqwa syahwat bil akli wasyurb. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Benar ya? Iya. Wah, jujur aja lah Pak ya. Dulu kawan-kawan kita yang ya jadi ustadz nih punya rahasia nih saya sebutin ya. Itu kalau ngomong ketemu Pak, nggak ngomongin ilmu, itu makan tiap hari. Jadi para ustadz kiai itu kalau ketemu, kalau dia wali dia ngomongin kasyafat, kasyaf langit. Kalau dia kiai ahli ilmu biasa ngomongin syahwat, urusan poligami. Nih serius nih Bapak ya. Serius. Terus kalau istrinya banyak gimana? Ngomongin syarabat, apa obat penguat. Makanya kiai-kiai itu kalau udah ketemu, aduh ngomongin obat kuat mulu Pak. Kalau yang banyak posnya ya, maaf ya Pak Kiai. Madamat ardus syahawat mukhassabah, fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a. Selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Gampang setan nyangkulnya. Wa yaturku syahwat wa yutraku syahwat tudiku alaihimul masalik. Jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah.
Jadi ternyata syaitan itu mengalir di darah, bener ya? Jadi orang kesurupan sama orang kesyahwatan itu lebih gawat orang syahwat. Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar, Pak. Nggak usah dibacain, kasih aja tuh bawang putih, kasih ke hidungnya, sadar itu, Pak. Ya, balik lagi kesadaran dia tuh, nggak usah dibacain aneh-aneh. Ya, nggak bisa kasih tai kucing, Pak. Pasti sadar itu, kabur itu ya. Itu versi teman saya itu. Versi jalan lain. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras, sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat Pak syahwatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan, minum, bahkan olahraga, orang kalau makan, minum, olahraga, lengkap sudah, syahwatnya berlipat. Karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum doang paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh masya Allah. Apa yang terjadi? Darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Wah, itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Ya. Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya syayatin puasa, hijamahnya darah buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, kalau mau hijamah kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah. Ya, minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal baru dibuang Pak. Itu cuma bisa dibuang, nggak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, "Hai Muhammad ihtajim." Hai Muhammad, berhijamahlah engkau. Berbekamlah. Coba amalkan Pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu. Ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini, Pak. Beda tuh ya. Kalau kena corona di sini dia stres dia. Tapi kalau di belakang, apalagi yang suka santen-santen tuh ya, soto Betawi itu santen kan, rendang Padang tuh, gaji-gajihan. Kalau gaji mah kita seneng Pak. Kalau gaji yang itu tuh, itu cuma bisa dibuang, buang aja. Orang Barat kan nggak punya pengobatan ala ya dicabut-cabut gitu darahnya, nggak ada. Pijit kan nggak ada, akupuntur nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya. Sama as-saumu hijamatus syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya, mau nggak ngelemahin syaitan? Ya kalau nggak sempat Senin Kemis tidak puasa Daud, minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Ya jatah badan itu Pak. Nah mengenai puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya. Yustahabbus sahur wa ta'khiruhu. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Ini kita banyak orang awam ngomong saya nggak sahur, tapi dia ternyata makan minum. Minum itu sahur Pak. Saya cuma makan kurma, lah itu mah sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi, enggak. Ini sahur sehat kalau mau. Konsumsi kurma aja atau pisang. Udah itu aja konsumsi. Jangan banyak-banyak makannya. Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka jangan langsung minum teh. Air putih dulu nih. Ini dulu minum. Nah, ini perintah Nabi. Terus kurma. Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma 1. Kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu
ada di Karawaci, kira-kira gimana Pak? Dulu nggak ada impor-impor kurma, kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah seger yang nggak asam di perut, cari aja. Kalau pisang kan ada yang asam, ada yang enggak. Ya, kalau kita mukanya asam Pak. Coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang tertentu tinggal direbus, makan, direbus diungkep. Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga, Ustaz harus kurma. Loh, ente bayangin, di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini, belum ada namanya impor-impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger. Jadi kolak nanti Pak. Tunggu, ya ini udah nafsu aja nih kalau udah ngelihat macam-macam. Udah begitu, sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi? Mau minum teh. Kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin. Nanti itu, ya selesain dulu sholat. Nah ini kalau mau cara berbuka yang berkah, ya, insya Allah itu lebih baik. Wa ta'jilul iftar wa ayyaftura 'ala tamr, ya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah, ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah, ya. Wa yustahabbul jawd fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa qasratus shadaqah iktidaan bi Rasulillah. Dianjurkan di bulan Ramadan, kalau kita sudah biasa dermawan, di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan, banyak-banyakin. Kenapa? Karena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk. Masuk keluar. Wah, starter kita gimana? Nah, masih bilang gimana matematikanya, masih matematika insan, belum matematika ilahiyah. Ya. Wa yustahabbu dirasatul Quran wa al-i'tikaf fi Ramadan. Wal i'tikaf fi Ramadan. Dianjurkan dirasah. Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran. Lalu i'tikaf di akhir, ya. Tapi saya menganjurkan amalan yang paling afdal itu bukan banyak khatam Quran. Tapi kita membaca Quran, kalbu kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran. Maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau khatam Quran, sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, ta'awuz, perbaharui syahadat, kalbunya disebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, apa nama Allah yang kita kenal. Kira-kira sudah tenang, baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal. Apa arti malal? Bosan. Berhenti dulu Pak, taruh lagi Qurannya, zikir lagi. Atau sholat 2 rakaat. Selesai Assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri, yakinkan bahwa Allah yang menurunkan Quran itu memandang kita. Dan betapa ridho dan senangnya Allah. Risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya. Rasa itu muncul, baru baca Quran lagi. Begitu Pak terus. Jadi seumuran kita ini, apalagi sudah di atas 40, 50, 60, nggak usah ngejar 7 kali khatam, nggak usah. Capek Pak. Ya. Ngamal tuh nggak usah ngoyo. Tahu ngoyo ya? Nggak usah terlalu maksa diri. La ikraha fiddin itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam, tapi la ikraha fiddin kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini. Tilawah ma'az zikir namanya. Membaca yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran, ingat Allah bukan? Lalu ada orang baca Quran gak ingat Allah, afdal gak baca Qurannya? Enggak. Maka di saat orang lagi begitu, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang afdal adalah la ilaha
illallah. Kalau zikir la ilahnya sudah nancep di kolbunya, qaulus sabit, baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kolbunya, balik lagi ke zikir, sholat 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya, mau Pak begitu. Jadi Ustadz, saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri, Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang? Sakarat, apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya. Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman, ya. Taib. Dan disebutkan di sini Nabi SAW jika di akhir 10 hari terakhir, ya, dakhalal ashar shadda mi'zarah. Jadi Nabi itu pakai sarung, Pak. Ya, Nabi setiap 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya. Tuh, Nabi pakai sarung kan? Ayo amalin pakai sarung ntar. Boleh nggak pakai gamis? Ya gamis itu bagian dari sarung karena bentuknya sarung. Nah, coba amalkan sunnah sarung hari ini, besok mau gamis, besok pakai celana gitu. Ya, digilir aja. Nabi itu fleksibel. Orangnya nggak kaku. Yang kaku kan kita, Pak. Mesti pakai sarung tiap hari, ya kan repot juga. Nah, tapi kalau di Malang, di Jombang, di Madura tuh ya, kiai-kiai nemenin istrinya masuk ke mall pakai sarung, Pak. Coba antum pakai sarung masuk. Jadi orang aneh. Mengencangkan sarung itu bisa berarti tidak menggauli istrinya, bisa berarti beliau ini mulai ketat beramalnya. Nah, saya lebih cenderung mengartikan beliau ketat dalam beramal. Ya, maka Nabi itu, ini kan orang nanya, Ustadz, bid'ah nggak sih bangun-bangunin orang subuh? Tergantung caranya. Nabi kan disebutkan wa ayqaza ahlah. Nabi jika sudah mau beramal yang ketat tadi, membangunkan keluarganya. Bahkan Nabi itu ketuk, dulu kan belum ada mic. Masuk ke rumah, ketuk semuanya. Keluarga Nabi kan banyak, istrinya 9 waktu beliau mau wafat. Lalu anaknya, istrinya, sepupunya itu dibangunin semua. Nah, disitulah sunnahnya membangunkan orang qiyamul lail. Jadi kalau ada orang nanya, ada nggak sih dalilnya? Ini dalilnya. Dulu metodenya manual satu-satu, sekarang bisa lewat toa. Ya, bukan tua Pak ya, toa. Pakai sound, pakai mikrofon. Yang penting jangan ugal-ugalan. Ini masjid Baitullah, rumah tempat menyembah Allah. Maka ini hati-hati Pak, nanti anak-anak muda jangan sampai nggak beradab ketika dia membangunkan orang di masjid. Gimana? Nah itu nggak benar itu. Nah, diajarin. Ya, ini kasihan Pak, jangan diganggu ya. Biarin. Annahu kinayatun anil jidd wa tashmir, anil jadd wa tashmir fil amal ya. Ini maknanya adalah mengetatkan amalan. Dan bagian nomor 2 terakhir, jadi ada 2 poin lagi. Imam Ghazali yang merupakan sumber kitab ini,
Imam Ghazali punya kitab Ihya diikhtisar oleh Ibnul Jauzi diikhtisar lagi oleh Ibnu Qudamah Maqdisi. Membagi kelas sholat saum itu menjadi 3, dan kita nanti akan sering dengar ustadz berceramah di bulan puasa nanti mengenai pembagian ini. Tapi saya nggak mau teoritis, nanti kita langsung tunjukkan prakteknya ya. Yang pertama saumul awam, saumul umum, puasa orang umum. Puasa umum itu puasa dari makan, minum, dan jima. Cuma itu. Tapi matanya jelalatan, telinganya masih suka gosip, lidahnya masih suka cari lawan. Nah, maka nih aktif sosmed yang beda-beda paham udah stop dulu deh ya. Ustadz, saya nggak bertengkarnya pas puasa, malamnya saya tengkar lagi di sosmed. Ya sama aja. Tujuan puasa kan biar setelah puasa selamat. Ini habis berbuka, balik lagi dia, kambuh lagi. Nah, ini bahaya. Ini puasa orang awam. Orang awam, shaumul umum, dia berpuasa hanya untuk mengurangi makan, minum, jima. Nah, kita mau sampai tahun kapan Pak begini-begini mulu? Ya, mau nggak naik kelas? Mau? Nah, sekarang jangan cuma lapar sama dahaga, sama jima. Sekarang ditambah puasa anggota tubuh dari maksiat. Mulai puasain mata. Itu kalau buka YouTube kan ada iklannya macam-macam Pak, berarti kurangin dulu nonton YouTube-nya ya. Saya mau nonton Ustadz di YouTube, nggak usah dulu deh, tar aja, cari yang nggak ada iklannya, cari yang channel yang nggak ada berbayarnya, monetize-nya, kan bisa kita cari, kan kelihatan, ya, kelihatan ada kuning-kuningnya itu ya. Lah Ustadz, saya ini mata udah bebal, belagu gaya dia ya, mata saya sama aja yang buka menutup, saya nggak percaya. Ya, kiai aja lewat, barsiso aja lewat, masa ente nggak kuat, masa ente kuat gitu. Jadi kalau ada orang bilang bagi saya sama aja, orang buka-bukaan sama tutup-tutupan, wallahi ini nggak mungkin, ya nggak mungkin. Dulu kita di Istiqlal, pas keluar naruh sendal, saya kan pernah cerita, ya. Pas di samping saya ada juga yang ngambil sendal, tapi masya Allah Pak, badannya masya Allah, ini kelihatan juga sama saya sekali. Tapi yang melotot matanya itu si penjaga sendal. Kita dicuekin sama dia, kita mau ngambil sendal nggak ada dengar sama dia. Akhirnya kita bilang, mas sendalku. Gitu amat sih ngeliatin orang. Iya di rumah gitu-gitu aja katanya. Masya Allah. Itu udah di masjid Pak. Maka di masjid, bahkan di Masjidil Haram, banyak yang modus sengaja nyenggol-nyenggol orang India, ya, cewek-cewek Turki yang bening-bening. Jadi setan itu mau di depan Masjidil Haram tetap aja setan, ya. Orang bersyahwat di depan sama aja. Memang begitu, tabiat badan kita begitu. Kita nggak akan munafik dalam masalah itu. Sama kita semua. Bedanya ada orang yang tahu cara mengendalikannya, atau ada yang kalau terjebak dia tahu jalan pulangnya, dia tahu cara sadarnya, itu aja bedanya. Maka yang afdol itu memang kalau ke Masjidil Haram kita puasa Pak. Jadi nggak berani, nggak enak, gitu ya. Sering istighfar jadinya. Ini namanya puasa khusus. Jadi puasa khusus ini, kalau khusus bahasa Arab artinya istimewa. Tadi puasa orang awam. Kalau sudah naik ke puasa yang istimewa, itu anggota tubuh ikut puasa. Itu dia bahagia itu Pak. Ya, Allah mandangnya sudah ridho. Itu puasa udah langsung diterima. Langsung diterima tuh. Ustadz gimana kalau sesekali kelewat juga? Kan kita bisa istighfar. Ini loh uniknya. Orang kalau belum sampai ke taraf ini, dia nggak tahu kalau tobat istighfar itu ada tingkatannya. Ada puasa dari dosa zahir, ada puasa dari dosa batin. Ini baru dosa zahir nih. Cobain Pak, ya. Berpuasa dari dosa yang
zahir, mata yang jelalatan, mata yang memandang orang rendah, telinga yang mesti suka gosip. Bahkan untuk mendengarkan kajian-kajian perdebatan kurangi, nanti jantung kita nipas dia, Pak. Bener nggak? Ini kalau dengerin Ustadz Fulan, apalagi yang ngadu-ngadu saya sama siapa gitu ya, nanti jantung antum tuh deg-degan tuh. Coba itu nggak usah ditonton dulu. Ini yang buat video ngadu-ngadu orang, ente stop dulu deh bulan puasa. Ya, ini kan banyak yang hobi. Ada yang motong-motong video, ya masya Allah. Kalau motongnya nggak bener, saya nggak tahu tuh hisapnya ntar gimana di sana ya. Ada yang di atasnya istimewa, khususil khusus, begitu di kitabnya. Apa kata beliau? Nah ini agak berat bahasanya. Kita pakai bahasa Arabnya ya. Fahuwa saumul qalbi anil himamid daniyah. Puasa yang di atas istimewa tadi, ini kelas 3 nih. Tadi kelas 1 umum, kelas 2 khusus. Kelas yang lebih khusus lagi, ini kalau sudah bisa puasa begini, udah jadi calon wali Pak kita. Mau nggak jadi calon wali? Ya mau semua, masa nggak mau jadi wali sih? Wali artinya apa? Kekasih Allah. Wali itu bukan orang sakti Pak. Wali aja mati kok. Ini salah satu ulama kita, wali itu ya, waliullah itu. Abah Uci Turtusi, gurunya beliau ini, guru kita semua. Ya. Wali meninggal, apalagi yang bukan wali. Biasanya wali itu kalau meninggal dikasih kabar dulu biasanya. Nah kalau walinya spesial, dia bisa request meninggalnya kapan. Seperti Nabi, kan wali ini pewaris para Nabi. Nabi Adam bisa nolak, Nabi Musa nonjokin malaikat maut Pak. Hadis Bukhari itu. Malaikat maut datang nyamar jadi orang biasa. Ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa belum memakai kolbunya, masih pakai pikirannya. Mana anta? Ente siapa? Saya malaikat maut mau cabut ente. Nabi Musa dilawan ya. Dulu orang ditonjok Nabi Musa langsung mati. Itu kekuatan Nabi Musa tuh. Ditonjok Nabi Musa langsung mati. Makanya bisa megang tongkat sehingga bisa memukulkan ke pantai itu, ada batu di tepi pantai Laut Merah. Itu cuma Nabi Musa Pak di zaman itu. Kalau bukan beliau yang megang, itu tongkat nggak bisa bekerja sehebat itu dengan izin Allah tentunya. Baru sembelah itu laut. Saking kuatnya itu. Coba antum mukul-mukul tuh. Ini aja belum tentu patah ya. Jadi karate sekarang tuh nggak ada apa-apanya ya. Taekwondo apa boxer mecah-mecah itu nggak ada apa-apanya sama Nabi Musa. Ditonjok itu matanya keluar Pak. Matanya malaikat mau keluar matanya langsung. Ya. Kayak film-film kartun tuh. Itu kejadian tuh Nabi Musa. Tapi itu kan penjelmaan malaikat maut. Itu bukan malaikat maut yang asli. Cuma penjelmaan aja. Balik lagi ke Allah. Ngadu ya Rob, saya ditonjok sama Nabi Musa. Baru dikasih tahu ya bahwa jatahnya udah habis, baru dia mau terima. Jadi Nabi sama wali-wali yang spesial itu bisa request Pak meninggalnya. Ya. Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, ulama kita, guru besar kita di Mekah, dulu request, ya Rob, kalau engkau mau ngambil aku, tolong ambil lagi ngaji sama teman-teman, sama murid-murid, sama sahabat-sahabat. Bener Pak, bulan puasa, beliau agak aneh sekali itu, nggak mau berhenti ngaji. Udah sampai waktu mau sahur, masih ngaji. Baru rehat-rehat bentar, ya suasananya masih suasana taklim. Allah jemput beliau. Jadi mulia sekali. Orang kalau lagi pengajian mulia nggak? Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Orang berilmu lagi ngajar itu diangkat sama Allah. Nah, lagi begitu diangkat nyawanya. Ya, beliau wali besar itu ya. Nah, semoga kita diangkat oleh Allah dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin, di tempat yang mulia juga ya. Saumul qalbi, puasa qalbu dari himamid daniyah, angan-angan rendahan. Jadi jangankan memandang yang haram, kepikiran yang haram aja nggak mau. Nah ini dia puasa
kolbu, wal afkar al mubi'idah anillah, atau pikiran, angan-angan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, lalu menahan hati supaya tidak berpaling kepada selain Allah. Berarti puasanya orang-orang yang khusus ini itu sudah masuk kepada puasa dari kelalaian kolbu. Bagi mereka puasa rohaninya rusak kalau kolbunya lupa mengingat Allah. Maka saya ingat dulu waktu masih kecil, umur 12 tahun, saya datang ke salah satu guru saya yang ahli zikir. Apa kata dia? Ente tahu nggak bocah? Wali Allah itu kalau lupa sedetik saja, satu nafas saja mengingat Allah, mereka tobat. Dulu nggak kebayang, Pak. Maksudnya apa? Dikata guru kita. Pas baca kitab Imam Ghazali, faham kita. Oh, ini ternyata maksudnya. Jadi puasa mereka tidak hanya sekelas makan, minum ditahan, jima ditahan, syahwat ditahan, enggak. Tapi sudah masuk ke level di kolbunya enggak boleh kemasukan apa aja kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau nggak dibimbing nggak bisa, Pak. Dulu kita puasa fisik yang bimbing orang tua. Apa kata orang tua? Ente kerjain ini, kalau puasa 30 hari dapat hadiah sepeda, misalnya gitu. Nah, ini kolbu ini butuh ada mursyid. Maka saya pastikan nih Bapak nggak akan sukses mencapai puasa ini kalau nggak ada mursyid. Nggak akan sukses. Mursyid badannya adalah orang tua kita dulu puasa badan. Kalau puasa kolbu, mursyidnya harus ahli kolbu. Ya. Wa hadha shaum lahu syuruh ta'ti fi ghairi hadzal mawdi', ya. Penjelasan mengenai ini ada di bab-bab setelahnya. Nah, ini penjelasannya banyak. Kita langsung ke persoalan terakhir. Bolehkah puasa dahar? Dahar itu bukan dahar bahasa Jawa sama Sunda. Dahar bahasa Sunda apa? Makan. Puasa kok makan? Dahar itu artinya sepanjang masa, kecuali di waktu yang diharamkan. Boleh nggak puasa begitu? Boleh. Nah, karena ada sekarang yang bilang nggak boleh. Kita cek. Ini kan beliau manhajnya salaf. Kita cek Pak ya. Manhaj ulama yang ngikut salaf bolehin apa enggak? Fa amma saumud dahri fa fi afradi Muslim min hadits Abi Qatadah anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa man yasumud dahr kullah qala la sama wa la aftar illam yasum lam yuftir. Jadi Umar pernah konfirmasi ke Nabi tentang puasa dahriyah, puasa setiap hari. Kata Nabi, ya nggak apa-apa, dia tidak berpuasa, tidak berbuka, lam yasum wa lam yuftir. Wa hadha mahmulun ala man sarada shaum fil ayyam al-manhi. Tapi dilarang jika apa? Jika dia berpuasa di hari yang terlarang, maka dikatakan la shoma wa la aftara. Ya. Lalu dikatakan di sini, faqad ruwiya an Hisham bin Urwah anna abahu kana yusridu shauma wa kanat Aisyatu tusarrid. Jadi ada ulama salaf di kalangan sahabat dan tabi'in itu berpuasa hampir tiap hari kecuali di hari yang haram. Yang haram apa aja? 2 hari raya. Ya. Terus hari tash udah Pak beres. Berarti cuma dua time. 2 time itu 5 hari. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, lalu tasyrik 3 hari. Udah 5 hari doang. Di luar itu kita boleh nggak berpuasa setiap hari? Dijawab oleh beliau, ya boleh. Kenapa? Karena Aisyah melakukan itu. Sayyidah Aisyah ini setelah Nabi wafat beliau puasa tiap hari. Masa orang Syiah nuduh beliau ini pelacur, Pak? Jadi orang-orang Syiah ini lagi berebut nih sama Wahabi di Indonesia. Hati-hati Pak, antar ya. Orang Syiah berebut sama Wahabi di Indonesia. Itu Suriah, isu Syiah sama Sunni, Syiah Wahabi sudah berhasil. Irak hancur.
tinggal Indonesia, negara Islam terbesar yang mesti kita jaga. Dan masjid ini jadi bentengnya, Pak. Jangan kemasukan di masjid. Kemasukan orang-orang yang mau memperebutkan negeri ini, yang sudah ahlu sunnah dari dulu. Ya, oh kita nggak mengkafirkan Syiah, enggak. Kita nggak mengkafirkan Wahabiyah, enggak. Kita berbeda sama Syiah karena Syiah menghujat para sahabat Nabi, menghujat Sayyidah Aisyah yang setelah Nabi wafat dia berpuasa tiap hari. Hujatan mereka apa? Aisyah ini fahisyah, pelacur gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Pelaku maksiat, mesum, begitu kata mereka. Waras gitu. Nabi wafat di pahanya Aisyah, Pak. Itulah tubuh paling mulia. Jika ada tanah Makkah, Madinah diinjak oleh Rasulullah jadi mulia, maka tubuh Sayyidah Aisyah adalah tubuh paling mulia. Anas bin Malik didatangi oleh orang. Apa kata orang ini? Wahai Anas, mana mata yang dulu matamu melihat Rasulullah? Kata dia, ini mata saya. Izinkan aku menciumnya. Dicium, Pak, cuma karena ngelihat Nabi. Ada sahabat yang dulu diludahin mulutnya sama Rasulullah. Ada yang dia makan sesuatu dari darahnya Nabi, dari bekasnya Rasulullah. Itu sahabat datang minta berkah. Minta berkah, Pak. Ini Rasulullah punya istri, semua dari diri Nabi masuk ke dalam dirinya. Kira-kira kurang berkah apa tuh? Bukan fahisyah, tapi sahibatul barakah. Di dalam dirinya banyak keberkahan. Jadi kita nggak bisa susah lah ngomong sama Syiah tuh di situ. Ya, ada beberapa kesamaan kita dengan Syiah. Ada, kita cinta Ahlul Bait, mereka cinta Ahlul Bait. Kita cinta Habib, mereka cinta Habib. Bedanya Habib mereka benci sama Aisyah, benci Abu Bakar. Ternyata isu ini dijawab oleh cucunya Ali, Ja'far Shadiq, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Berarti keturunan keberapa nih? 5. Ja'far ini punya ibunya keturunan Abu Bakar. Kalau ada sekarang keturunan Husain, keturunan Hasan, khususnya keturunan Husain, keturunan Ja'far, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq sama dia mencaci maki kakeknya dari jalur neneknya. Ja'far punya ibu keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira gimana? Ya, mungkin jelas, Pak, kita jelas. Tapi saya dituduh Syiah apa sama orang? Kira-kira kita marah nggak? Ya nggak marah, kita ketawa aja. Berarti yang nuduh nggak ngerti Syiah itu apa. Ya, dia punya konsep tasawuf itu Syiah. Kayak saya kan bertasawuf, belajar maksudnya. Saya bukan sufi, Pak, cuma gemar, suka belajar kitab tasawuf, ya, berziarah ke orang tasawuf, ngaji kepada ahli tasawuf. Sayanya belum sufi, belum, masih jauh. Ya kalau sufi kita nggak kuat, Pak. Ya nggak kuat kita jadi sufi. Kita jadi orang biasa aja dulu, ya. Kalau Wahabi bagaimana? Wahabi kebalikan Syiah, nggak senang sama habaib, benar nggak? Nanti coba cek, nggak senang sama habaib, benci banget sama habaib. Ya. Maka kalau ada postingan kebencian kepada zuriat Nabi, pastikan dia nasibiyah. Nasibiyah ini kelompoknya sekarang ada di Wahabi. Kalau agak kenceng dikit jadi khawarij, jadi teroris. Kalau yang nggak kenceng ya paling-paling neror pengurus aja palingnya. Bid'ah ente, ya ngomong itu, ya. Ente pelaku bid'ah nih. Dihisab nanti di hari akhirat. Ittaqullah, paling gitu-gitu doang ngomongnya. Ya masih bisa diatasi lah itu, kita ngobrol ngopi bareng selesai, Pak. Tapi kalau yang sudah yang bersenjata itu nggak bisa ngomong kita, ya. Nah, semoga salafi Wahabi yang ada di Indonesia cuma teror begitu aja, teror verbal nggak apa-apa lah, jangan sampai teror nembak, jangan, nggak boleh, ya. Kalau ada habisin, kita meminta kepada pemerintah habisin mereka. Tapi saya yakin kebanyakan salafi di Indonesia itu salafi ngaji aja,
kencengnya di pengajian aja. Tapi kalau ini dibiarin terus, coba lihat si Ustadz A, Ustadz Fulan udah mulai menentang lagu Indonesia Raya, benar nggak? Bagi dia Indonesia Raya itu tauhid, Pancasila tauhid. Ini kan ambigu, nggak boleh melawan pemerintah, tapi dia anti sama konsep falsafah pemerintah. Ambigu dari kepalanya, ambigu. Ya manhaj ambigu inilah yang sekarang diminati oleh orang-orang baru ngaji. Ya, kita lama ngaji, tapi berasanya kayak baru ngaji juga ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau puasa hampir tiap hari. Jadi kalau antum mau bilang ini bid'ah, wah istri Rasulullah bid'ah dong. Berani bilang istri Rasulullah bid'ah. Urwah ini masih keluarganya Aisyah, itu puasa hampir tiap hari. Dia sanadnya ke Sayyidah Aisyah. Utsman juga sama. Anas bin Malik bercerita Abu Thalhah itu berpuasa 40 hari. Izzuddin bin Abi Salam pernah puasa, nah ini puasanya agak aneh, nggak makan minum 40 hari 40 malam, nggak makan minum. Izzuddin bin Abi Salam lagi tengkar sama Brahmana, biksu, adu kesaktian mbak. Izzuddin muridnya Abul Hasan Syazili, qaddasallahu sirrahu, ya, murid wali Allah besar, Al-Kutub Asy-Syahir, ya, Al-Ghawthul A'zam Abul Hasan Syazili bersembayambara, ya, kalau engkau bisa masih hidup selama 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum, maka aku dan pengikutku ikut kamu. Begitu mereka buat MOU-nya. Hari ke-39 biksunya mati. Sedangkan Abul Hasan Syazili masih sibuk dengan nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, masih hidup dia. Ya. Ibnu Mas'ud, nah ini lain lagi ya. Jadi ada orang yang nggak kuat kalau puasa. Dia cocoknya ngapain? Dia nggak berpuasa sehingga dia kuat khatam Quran, dia kuat ngajar, dia kuat sholat. Nah, di antaranya adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini khataman Qurannya banyak, maka beliau caranya makan. Jadi beliau ini syahwatnya jadi taat, kalau kita syahwatnya jadi maksiat. Ini beda aja sama Ibnu Mas'ud. Ya, nah, maka di sini jika boleh kita sebut, tinggal antum pilih di luar bulan Ramadan. Jika memang berpuasa itu lebih nyaman, puasa sebanyak-banyaknya. Jika dengan tidak berpuasa kuat tahajud, kuat sholat, kuat silaturahmi, kuat ngajar, kuat mencari nafkah, ya ikutin itu ya. Dan luruskan niat kita berpuasa bukan pengen naik pangkat, anaknya biar baik, bukan, kerjaannya lancar, enggak, tapi berpuasa lillahi ta'ala. Ya, maka benarlah hadis tadi yang pembukaan kita, as-saumuli, puasa itu hanya karenaku. Di luar itu puasanya sama kayak biksu, sama kayak pendeta di luar kita, sama kayak orang-orang kanuragan. Puasa kita bukan puasa itu, puasa kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini adalah prakondisi kita sebelum masuk Ramadan. Allah terima puasa kita di bulan ini, Allah panjangkan umur, Allah pertemuankan kita dengan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbah, udah.